Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Agipari dengan NIM 2324 dari Prodi Manajemen Administrasi jurusan Perhotelan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang korupsi ancaman negara. Di sini saya akan membawakan tentang isi apa itu korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dampak korupsi, peran warga negara, upaya pencegahan korupsi, dan kesimpulannya. Jadi kita yang pertama itu adalah pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat. Jadi intinya korupsi adalah mengambil hak yang bukan miliknya dan dipakai untuk kepentingan pribadi. Oke, di sini ada bentuk-bentuk korupsi, yaitu bentuk-bentuk korupsi ialah ada suap menyuap dalam pengurusan kepentingan tertentu, penyalahan guna jabatan untuk keuntungan pribadi, penggelapan dana atau anggaran negara, atau penerimaan gratifikasi yang melanggar hukum. Jadi korupsi itu bentuknya banyak ya. Jadi ada suap menyuap, kadang ada di dalam suatu pertandingan bola misalnya, salah satu kubu ingin menang dan si tim dari kubu tertentu itu menyuap wasitnya untuk memenangkan tim tersebut. Terus ada penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jadi korupsi dari jabatan itu, si jabatannya mengambil uang yang seharusnya ia pakai untuk kepentingan negara, malah ia pakai untuk dirinya sendiri. Kedua adalah penggelapan dana atau anggaran negara. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Ini juga adalah contoh korupsi yang sering dilakukan oleh pemerintah, ialah menggelapkan dana untuk kepentingan pribadi. Terus selanjutnya di sini ada dampak korupsi. Dampak korupsi ialah bisa menyebabkan kerugian pada negara, menghambat pembangunan nasional, memperlambat kesenjangan sosial, bahkan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ada banyak ya dampak-dampak dari korupsi ini. Pertama itu ada menyebabkan kerugian besar pada negara, yang dimana yang seharusnya negara bisa membangun sesuatu, ia malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Seperti itu ya. Terus yang kedua adalah peran warga untuk melawan korupsi ini adalah dengan menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Jika masyarakatnya ditanam dengan kejujuran dan tanggung jawab sejak kecil, maka tidak akan ada orang yang berani melakukan korupsi. Terus mematuhi hukum dan peraturan berlaku. Mematuhi segala hukum yang ada di negara, merasa malu untuk melakukannya. Karena ia tahu kalau melakukan korupsi itu akan kena ganjarannya. Terus menolak segala bentuk tindakan korupsi. Menolak semua jika diajak untuk korupsi. Berani melaporkan tindakan korupsi. Terus selanjutnya di sini adalah upaya pencegahan korupsi, ialah dengan pendidikan karakter dan moral sejak dini. Seperti tadi, jika masyarakatnya diajari sejak kecil untuk melakukan kejujuran atau tanggung jawab, maka sudah besar ia pun tidak akan berani melakukan korupsi jika ia menjadi pejabat di negeri ini. Terus ada penegakan hukum yang tegas dan adil. Tidak membela para korupsi karena mereka mempunyai uang, berani untuk melakukan hal yang benar walaupun ia dibayar sekalipun. Transparansi dalam pengelolaan uang. Transparansi atau keterbukaan dalam melakukan transaksi keuangan. Jika uangnya dilakukan untuk pembangunan, maka
orang-orang pun dapat melihatnya. Peran aktif masyarakat dan lembaga anti korupsi. Jadi kesimpulannya ini adalah korupsi merupakan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena berdampak negatif pada aspek ekonomi, sosial, dan norma dan moral. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat dan terciptanya negara yang adil, makmur, dan berintegritas. Gitu saja dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.